Setelah melakukan teknik pengenceran pada video sebelumnya, teknik ini akan banyak merubah kondisi kepadatan kelarutan bahan organik di kolam. Memanage dan mengurangi kotoran bahan organik terlarut dengan cara yang kedua, yaitu pengambilan bahan organik terlarut untuk tumbuh fitoplankton. Mekanisme fitoplankton dalam penyerapan bahan organik terlarut, jenis fitoplankton positif atau negatif. Bagaimana seleksi fitoplankton di kolam? Faktor-faktor pertumbuhan fitoplankton di kolam. Marilah kita bahas. Pengambilan bahan organik yang terlarut untuk tumbuh fitoplankton di kolam adalah mesin pengurus organik terlarut secara alami di dalam ekosistem outdoor. Jumlah dan kuantitas kelarutan bahan organik terlarut di air akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan masing-masing jenis fitoplankton yang tumbuh, seperti chlorella, green algae, bahkan secara oportunis akan tumbuh jenis-jenis yang merugikan, seperti dari jenis blue-green algae, dan yang paling sering tumbuh adalah jenis Oscillatoria. Mari kita bahas lebih dalam mengenai mekanisme pengambilan bahan organik terlarut atau BOT oleh fitoplankton, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, dan jenis fitoplankton yang efektif, serta cara menjaganya. Mekanisme pengambilan BOT oleh fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang bersifat autotrof, artinya mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini, fitoplankton menyerap karbon dioksida atau CO2 dan nutrisi dari air termasuk BOT untuk membentuk senyawa organik seperti glukosa. Mekanisme pengambilan BOT secara umum di dalam sel digunakan untuk tumbuh adalah dengan cara difusi. BOT yang terlarut dalam air akan berdifusi secara pasif melewati membran sel fitoplankton. Transport aktif. Untuk nutrisi tertentu, fitoplankton memiliki mekanisme transport aktif yang membutuhkan energi untuk memompa nutrisi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi di dalam sel. BOT dalam bentuk apakah yang sering dimanfaatkan oleh fitoplankton? Nitrogen dalam bentuk nitrat, nitrit, amonia, fosfor dalam bentuk fosfat, silikon diperlukan oleh diatom untuk membentuk dinding sel. Bagaimana cara menjaga pertumbuhan dan kestabilan fitoplankton yang baik? Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan cahaya. Cahaya matahari sangat penting untuk proses fotosintesis. Pengelolaan kualitas air. Jaga kualitas air agar tetap optimal dengan cara mengontrol suhu, pH, salinitas, dan kadar nutrisi. Pemberian nutrisi tambahan. Jika diperlukan, berikan nutrisi tambahan seperti pupuk organik atau anorganik, terutama pada persiapan dan awal tebar. Pengendalian predator atau biomanipulasi. Lakukan pengendalian terhadap zooplankton dan organisme lain yang memangsa fitoplankton. Pemberian ikan nila untuk memangsa diatom pemakan fitoplankton juga bisa dilakukan. Pencegahan blooming alga. Hindari terjadinya blooming alga yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Penggunaan probiotik pada sistem nitrifikasi dan heterotrof. Probiotik dapat membantu mengontrol pertumbuhan algae dengan cara berkompetisi memperebutkan nutrisi atau menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan algae. Penggunaan algasida dengan cara yang hati-hati secara kontrol keseimbangan ekosistem kurang disarankan karena akan merusak mekanisme rantai makanan dan keseimbangan piramida makanan dalam ekosistem kolam. Algasida dapat digunakan sebagai upaya terakhir jika metode lain tidak efektif. Namun, penggunaan algasida harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat berdampak negatif pada organisme lain di dalam kolam. Jenis fitoplankton yang efektif dalam menyerap BOT. Beberapa jenis fitoplankton ini bisa tumbuh karena menyerap tingginya BOT, terutama fosfat terlarut di air yang sudah melebihi 1 ppm. Keberadaannya yang tinggi mengakibatkan warna air berwarna coklat tua. Apabila yang dominan adalah diatom, memiliki dinding sel yang terbuat dari silika dan memiliki kemampuan menyerap nutrisi yang baik. Berwarna coklat kekuningan apabila mulai tumbuh jenis diatom dan dinoflagellata, memiliki kemampuan berenang dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Keberadaannya biasanya di perairan juga tumbuh jenis Coccolithos, memiliki lapisan kalsium karbonat di luar sel dan berperan penting dalam siklus karbon. Ketiga jenis ini merupakan produsen primer penting di laut karena merupakan bagian dari rantai makanan di laut, dimakan oleh ikan-ikan kecil
seperti larva ikan, kopeput, atau udang-udang rini. Tetapi untuk budidaya tambak udang tidak menguntungkan. Apabila udang kita sudah berumur 3 minggu ke atas atau 2 gram, kematian dari jenis Dinoflagellata akan meracuni udang kita. Kematian dari ketiga jenis plankton ini berakibat pada menurunnya DO atau oksigen di malam hari dan racun yang menyerang pernafasan udang pada insang. Biasanya bisa terlihat insang udang yang mulai berwarna merah saat menjelang pagi dan saat pagi terlihat kuning pada insang. Maka kita harus mengerti tentang rasio N dibanding P dengan meningkatkan kadar nitrat sebagai N dan fosfat sebagai P di kolam, terutama saat persiapan tebar dan selama awal tebar dengan sistem nitrifikasi agar tumbuh jenis-jenis fitoplankton yang dominasi berwarna hijau atau green algae, yaitu seperti chlorella, oocystis. Penggunaan fitoplankton untuk mengurangi BOT merupakan salah satu metode yang efektif dalam budidaya udang, tetapi keberadaannya perlu dijaga keseimbangan ekosistemnya. Fitoplankton juga menjadi sumber makanan alami bagi udang, namun kelebihan fitoplankton dapat menyebabkan masalah kualitas air. Dengan memahami mekanisme pengambilan BOT oleh fitoplankton, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan jenis fitoplankton yang sesuai, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan fitoplankton dan meningkatkan kualitas air dalam kolam tambak. Memang serasa rumit mekanisme alam yang terjadi saling berkaitan, bersinergi, dan mempengaruhi secara dinamis untuk selalu membentuk fase-fase keseimbangan baru. Teknik pengenceran, pengambilan bahan organik terlarut untuk tumbuh fitoplankton, maka metode penggunaan BOT untuk tumbuh bakteri akan kita bahas pada video berikutnya. Agen bakteri yang tumbuh di air dan teknik probiotik kan bisa kita aplikasikan dengan tepat sasaran apabila kita mengerti tentang mekanisme kerja bakteri yang akan tumbuh dengan baik pada sistem budidaya kita. Lebih jelas, untuk memahami mekanisme kerja dalam penguraian dan sistem keseimbangannya akan lebih mudah bila Anda mulai mengikuti serial-serial video kami sebelumnya. Bantu kami like, komen, untuk memberikan masukan yang membangun kami dan share apabila bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemerhati lingkungan dan budidaya perairan. Akan sangat membantu kami untuk terus berkarya pada teknik aplikatif seputar lingkungan dan tambak udang.